Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang dulur-dulurku semuanya. Mari kita awali hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan bangun kesemangatan di pagi ini ya seperti pada hari-hari lainnya ya. Membangun kesemangatan untuk selalu gigih menjalani hari-hari, berjuang menggapai harapan-harapan yang kita impikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan serta keberhasilan di dalam langkah-langkah kita semuanya. Seperti biasa dulur-dulurku semuanya, di setiap pagi mengawali hari selalu ingin saya mengajak Anda semuanya untuk sejenak melakukan obrolan santai. Obrolan untuk menyemangati hari-hari kita ya. Nah, kita kali ini ingin membicarakan tentang sebuah fenomena ini, dulur-dulurku semuanya. Fenomena yang bagaimana ya, ini terus terang saya sebagai salah satu orang yang sedikit banyaknya berkecimpung di dalam masalah keagamaan ya, saya menjadi ikut risih minimal teman-teman ya, dulur-dulurku semuanya. Risih bahkan ikut malu, betul sangat malu saya merasakan fenomena ini ya. Saya benar-benar menjadi tidak mengerti ini harus berbuat apa. Ya. Dimana ya ada fenomena tentang terus terkuaknya peristiwa kejahatan ya, yang melibatkan ya bisa dikatakan tokoh-tokoh agama ini, teman-teman semuanya. Sekali lagi, khususnya di daerah saya, di daerah Batang, ya, akhir-akhir ini, semakin banyak saja terungkap kejahatan yang dilakukan oleh tokoh agama. Ya, saya katakan tokoh agama ya. Minimal ya seperti saya ini, orang-orang yang bergerak ya dalam bidang keagamaan ya. Dan yang lebih mengerikan, yang lebih membuat saya risih dan ikut sangat menanggung malu, kejahatannya itu adalah kejahatan yang sangat mengandung aib, teman-teman semuanya, yaitu kejahatan terkait dengan kejahatan seksual, pencabulan istilahnya yang sangat umum kenal oleh masyarakat. Kejahatan seksual, waduh, ini kan sangat-sangat
memiriskan, ya, merisihkan dan memalukan. Saya kira tidak hanya saya, semua ya, orang-orang yang bergerak di bidang agama atau mungkin tokoh-tokoh agama ya, yang tidak ikut menjadi pelaku juga ikut sangat merasa risih, merasa malu. Bahkan pada ujungnya mungkin sedikit banyaknya juga menjadi marah ya. Kalau masyarakat ya, kalau keluarga korban, masyarakat korban, masyarakat ya pada umumnya ikut marah atas kejadian ini, kejadian pencabulan atau kejahatan seksual yang melibatkan katakanlah tokoh-tokoh agama. Ini pada dasarnya kami ya orang-orang yang sedikit banyaknya ikut berkecimpung dalam keagamaan ya, ini juga lebih marah ya. Kami semua ya, katakanlah seperti saya kebetulan mendidik agama Islam ya, ini lebih ikut marah ya. Kalau saya tidak hanya marah ya, itu campur aduk antara risih ya, malu dan marah itu dengan kejadian-kejadian semacam ini. Sungguh sangat memalukan ya. Ya, adalah kawan guru agama yang mencabuli belasan anak didiknya. Ada guru rebana juga melakukan hal yang sama. Bahkan ada seorang kiai ya, pimpinan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren yang juga melakukan hal yang sama terhadap santri-santri. Waduh, ini saya yakin membuat masyarakat sangat ya marah. Ya, kami pun sebagai orang-orang yang juga berkecimpung dalam masalah keagamaan juga sangat-sangat ikut marah ya. Karena saya juga akhirnya menjadi risih juga ya, ketika seakan-akan sorotan masyarakat itu menjadi begitu tajam kepada kami, kepada tokoh-tokoh agama, kepada guru-guru agama, guru ngaji dan sebagainya. Ya inilah yang kadang memang menjadi hal yang sangat ironi teman-teman semua, guru-guru semua. Ya, masyarakat pasti sangat heran. Kenapa sih guru agama, guru ngaji, kiai yang seharusnya lebih mengerti akan yang namanya dosa ya, harus orang-orang yang maksudnya lebih mempunyai perilaku mulia, lebih mempunyai ketakwaan untuk bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah yang banyak terungkap melakukan perbuatan jahat dan sangat memalukan. Itu saya kira di tengah masyarakat ya, pandangan kejahatan ya, pencabulan seperti ini akan lebih hina ya, lebih dipandang sesuatu yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari kejahatan-kejahatan yang lain. Ini sungguh gimana? Saya kadang sampai berpikir ya, apakah ini hanya sebuah kebetulan ya? Artinya sebenarnya maaf ini ya, hanya sebuah pemikiran saja dari saya. Apakah sebenarnya juga perilaku semacam ini ya terjadi juga pada orang-orang dengan latar belakang yang lain atau profesi yang lain ya. Tetapi kebetulan
yang apes, yang terungkap itu kebanyakan yaitu seputar guru agama, guru ngaji, ya. Tokoh-tokoh agama ini kebetulan yang terungkap orang-orang yang berlatar belakang semacam itu. Saya tidak mengerti, ya. Sehingga mungkin ini memang sebuah ujian yang sangat berat bagi kami-kami, dulu-dulu semuanya. Ya, kita selalu bertanya, kenapa sih kasus-kasus semacam ini banyak melibatkan, ya, orang-orang yang seharusnya lebih mampu untuk menjaga diri, ya, dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Inilah kadang sampai saya dengan teman-teman kadang ya sampai mengatakan apakah hal ini perlu diadakan semacam penelitian, perlu ada semacam penelitian, pengkajian. Kenapa sih ya orang-orang yaitu seputar guru agama, guru ngaji, ya, dan yang seputar itu ini kok nampaknya mempunyai kerawanan khusus untuk terlibat dalam kejahatan seksual semacam itu. Ini faktornya apa, ya? Ini faktornya apa? Apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi latar belakangnya? Apa yang menjadi faktor terkuat untuk terjadinya hal-hal yang semacam itu? Nah, ini kadang saya perlu sampai ya bisa dikatakan guyon atau serius, sering mengungkapkan pada teman-teman semuanya agar barangkali hal ini perlu ada semacam penelitian, ya. Karena jelas hal ini sangat harus segera dihentikan. Tidak boleh, kita tidak inginlah akan terus mendengar berita-berita semacam ini. Ini sangat memalukan, ya. Karena ini akan sangat berdampak buruk, ya, pada kehidupan di tengah masyarakat kita, ya. Dalam arti apa? Di antaranya adalah masyarakat pasti dalam hal moralitas, dalam hal akhlak dan perilaku, pastilah menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai pedomannya, sebagai rujukannya. Nah, tapi ketika tokoh-tokoh agama sendiri, ya, ini malah banyak terlibat dalam hal-hal yang memalukan semacam ini. Nah, terus masyarakat ini nanti mau bercermin pada siapa? Waduh, ini bisa bahaya, teman-teman semua. Ya, ini bisa menjadi sebuah kebenaran, ya, yang berbahaya. Misalkan jangan-jangan ada yang mengatakan, biarin, ya, biarlah saya melakukan hal ini lah, wong itu aja yang alim saja berani melakukan kok. Nah, ini kalau ada yang sampai berpikir semacam itu kan bahaya. Nah, untuk itu saya lagi agar hal-hal yang semacam ini tidak terus terjadi, ya, kita berharap pada sesama teman-teman yang kebetulan barangkali juga berkecimpung dalam masalah keagamaan, ya, menjadi guru agama, ya, pengasuh pondok, ya, atau tokoh-tokoh agama yang lain, ya, maka kita untuk bisa lebih menjaga diri, ya, lebih membentengi diri dengan ketakwaan, ya. Ya, maka kita jangan kotori, ya, citra kita sebagai pengabdi dalam jalur keagamaan.
dengan perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan itu. Janganlah sampai terkesan bahwa kita ya sebagai tadi saya katakan istilahnya adalah pengabdi dalam masalah keagamaan, malah menjadi seolah-olah dipandang dekat dengan kejahatan yang sangat dipandang buruk oleh masyarakat. Dan memang barangkali saya lagi dengan obrolan kali ini ya silakan ya pada teman-teman yang barangkali menjadi seorang peneliti ya, seorang akademisi di perguruan tinggi yang terbiasa dengan dunia teliti meneliti ini, saya kira ya, saya usulkan pada teman-teman semuanya ya, untuk alangkah baiknya ini diadakan sebuah penelitian. Artinya dengan diadakannya penelitian nanti akan diketahui akar permasalahannya yang sebenarnya yang menjadi sangat jelas ya, sehingga nanti bisa menjadi bahan bagi kita semua untuk menjaga, mengantisipasi ya, agar kejadian semacam ini ya, kejadian kejahatan seksual khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh agama tidak akan terus terjadi. Demikian dulur-dulur semuanya, teman-temanku semuanya, obrolan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk mencapai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.